Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alvariska Silalahi di channel Smarter V. Kembali lagi di seri kuliah Fisika Dasar 1A. Di week ke-7 kita akan belajar topik yang baru, yaitu tentang momentum linear. Sebelumnya kita sudah belajar tentang usaha energi ya, saya harap semuanya sudah paham dengan baik. Nah, adapun outline dari perkuliahan kita hari ini, yang pertama adalah impuls dan momentum. Mahasiswa mampu mengetahui bagaimana hukum kekekalan momentum, apa itu tumbukan, dan bagaimana hubungannya dengan hukum 3 Newton, serta yang terakhir adalah penerapan hukum Newton pada konsep atau materi impuls dan momentum ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, mahasiswa mampu dengan tepat dalam menganalisis permasalahan tumbukan partikel 1 dan 2 dimensi sederhana dengan memanfaatkan hukum konservasi momentum. Dan yang kedua, mahasiswa mampu dengan tepat dalam membedakan tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nah, kita masuk ke materi. Nah, ada 3 analisa dinamika partikel. Yang pertama adalah konsep gaya. Nah, konsep gaya ini sudah kita pelajari dengan menggunakan hukum Newton ya. Jadi dinamika itu sudah menggunakan hukum Newton. Yang kemudian kita juga sudah belajar tentang konsep usaha dan energi. Ini juga bagian dari dinamika. Dan yang terakhir itu adalah momentum. Jadi 3 konsep ini adalah core gitu, sangat penting dalam analisa dinamika partikel. Kalau kita berbicara tentang kinematika, maka yang ketiga ini tidak diperlukan. Oke? Nah, kita sudah belajar tentang gaya, hukum 1, 2, dan 3 Newton, terus usaha dan energi, dan kali ini kita akan belajar tentang momentum. Nah, contohnya itu apa? Analisa kecepatan seseorang penembak senapan gitu yang terdorong ke belakang. Nah, konsep ini bisa dengan menggunakan konsep gaya dan usaha energi. Tidak semudah itu. Kita tapi bisa menyelesaikannya dengan menggunakan analisa momentum. Momentum itu apa? Momentum merupakan besaran vektor yang menyatakan ukuran sulit atau tidaknya mengubah kecenderungan gerak suatu benda. Jadi kalau saya berusaha untuk mengubah kecenderungan gerak suatu benda, maka dibutuhkan suatu momentum yang besar juga gitu. Oke, kalau misalnya ternyata mudah untuk menggerakkan suatu benda, maka momentumnya ukurannya tidak sebesar itu gitu, masih cukup kecil. Oke, nah momentum itu kita bisa rumuskan atau tuliskan formulasinya dengan formulasi berikut ini, yaitu P sama dengan M dikali F, di mana momentum itu adalah sebanding dengan massa dan kecepatan benda tersebut. Jadi perhatikan ya, momentum adalah ukuran sulit tidaknya mengubah kecenderungan gerak suatu benda. Jadi kalau misalnya kecepatannya saya mau mengubah yang tadinya biasa saja menjadi sangat cepat, kalau misalnya kecepatannya sangat besar, maka momentumnya juga dihasilkan yang besar juga kan? Namun, untuk menghasilkan momentum yang besar juga, tidak juga hanya dipengaruhi oleh kecepatan, tapi juga oleh massa. Kalau misalnya massanya besar, maka sudah bisa dikatakan bahwa ukuran yang saya pakai untuk menggerakkan atau mengubah kecepatan suatu benda tersebut akan besar juga kan? Makanya momentumnya juga pasti tidak akan besar kalau massanya juga besar. Oke? Selanjutnya, ini ada salah satu contoh soal. Latihan pertama, sebuah mobil memiliki massa 1.500 kg berpindah dari R inisial, ini negatif 3I ditambah 2J dikurang 5K, menuju RF atau posisi final itu negatif 2I ditambah 3K meter, selama 3 detik. Tentukan momentum rata-rata mobil tersebut. Nah, saya kebetulan sudah tuliskan di sini di layar, kita bisa kerjakan bersama-sama. Massa awalnya itu adalah 1.500, oke? Nah, tadi kita tulis ya. Semua keterangan sudah kita ketahui dan sudah dituliskan di sini. Jawabannya sebenarnya ini, tapi kita lihat apakah benar jawaban ini. Oke, kita kerjakan bersama. P itu sama dengan, nah ini berarti 1.500.
F itu rumusnya karena tidak ada, tapi kita mengetahui posisi awal dan akhir, itu bisa kita tuliskan dr per dt. Kecepatan itu adalah perubahan posisi terhadap selang waktu, kan? Maka ini sama saja dengan 1500 D. Saya juga bisa tuliskan seperti ini ya. Delta R per delta T. Sama dengan 1500. Ayo kita kerjakan sama-sama. Ini RF dikurang RI per T akhir dikurang T awal. Selanjutnya kita masukkan 1500. RF-nya itu adalah ini, negatif 2I ditambah 3K dikurang negatif 3I ditambah 2J dikurang 5K. Oke, ini sama dengan 3 dikurang 0. Ya, karena T-nya itu adalah 3, pasti awalnya 0 detik ya. Ini 1500. Nah, kita coba kurangkan. Saya bikin yang warna kuning saja. Nah, yang I saya buat sama. Oke, ini juga sama, tapi kita... Oke, ini coba kita keluarkan. Ditambah 3K, dikurang, dikali. Negatif lagi menjadi ditambah 3I, dikurang 2J, ditambah 5K. Oke, ini sama dengan 3. Ini 1500 dikali. Oke. Negatif 2 ditambah 3I menjadi I. Oke. 0 dikurang 2J dikurang 2J. Nah, K-nya itu adalah 3 ditambah 5 ditambah 8K per 3. Saya ini bisa bagi, ini jadi 500, sehingga hasilnya 500I dikurang 1000J ditambah 4012K. Oke, jadi hasilnya sama dengan ini ya. Jadi soalnya tidak terlalu susah dan bisa kita selesaikan dengan... Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.